Halo anak nongkrong, welcome back to Nongkrong Channel. Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Riverdale adalah sebuah serial misteri remaja yang tayang pertama kali pada tahun 2017. Anak nongkrong dapat menyaksikan Riverdale di Netflix. Seorang remaja kaya raya yang populer bernama Jason Blossom menghilang saat ia dan saudara kembarnya Cheryl Blossom mengarungi sungai dengan perahu. Hilangnya Jason menggemparkan kota Riverdale, terutama untuk teman-teman SMA-nya. Banyak orang terkait dengan menghilangnya Jason, terutama Betty Cooper yang harus terpisah dengan kakaknya yang merupakan pacarnya Jason. Betty mencoba menyelidiki hilangnya Jason bersama Jughead Jones yang menulis novel tentang hilangnya Jason secara misterius. Mereka mulai menemukan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya terkait menghilangnya anak itu, serta sejarah masa lalu tanah Riverdale yang tak bisa diabaikan begitu saja dengan peristiwa menghilangnya Jason Blossom. Jason Blossom akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di sungai Sweetwater. Polisi pun mengungkapkan jika Jason tewas karena ditembak tepat di bagian keningnya. Siapa yang membunuh Jason? Adakah hubungan kematiannya dengan Betty dan Cherry kembarannya? Anak nongkrong sedihnya saat proses produksi untuk serial ini masih berlanjut. Salah satu pemain yang bernama Luke Perry yang memerankan Fred Andrew, ayahnya Archie, meninggal dunia pada usia 52 tahun karena stroke. Salah satu episode pada musim ketiga yang berjudul Fire Walk With Me didedikasikan untuknya. Misteri dan konflik yang ditawarkan dalam serial ini terbilang cukup realistis dan tidak memaksa untuk dibuat-buat. Ketika kita menontonnya dan mulai menemukan fakta-fakta baru, beberapa bagian terasa masuk akal. Kisah yang diceritakan dalam Riverdale jauh dari kata impossible. Meski mengangkat tentang cerita kehidupan remaja SMA yang dibumbui persaingan, asmara, dan ambisi ABG, serial ini tetap fokus pada genre misterinya yang didukung penuh dengan settingan kota Riverdale yang muram, kelam, dingin, namun indah. Penonton berhasil dibuat merasa creepy dengan latar belakang dan atmosfer horor yang dihadirkan. Para pemeran dalam Riverdale rata-rata bermain dengan baik dan berhasil meyakinkan penontonnya untuk setia mengikuti episode demi episode. Namun para karakter dewasa seperti orang tua mereka bermain melebihi karakter utama yang diisi para remaja. Sebut saja Marisol Nichols yang memerankan Hermione Lodge membuat kita ketagihan dan ingin selalu melihat aktingnya yang mempesona. Belum lagi jika kita melihat aktingnya Mädchen Amick sebagai Alice Cooper, ibunya Betty yang sukses membuat penontonnya geram karena karakternya sebagai ibu yang judes, suka merendahkan dan mengatur-ngatur Betty. Tidak hanya dimainkan dengan sangat baik, kisah mereka bahkan lebih menarik ketimbang kisah utama para remajanya, sehingga membuat Riverdale seperti terdiri dari dua cerita dalam satu serial. Menonton serial atau film Amerika berarti kamu akan menyaksikan para remaja yang berpesta, persaingan sengit antara para gadis, skandal dengan guru, bullying di sekolah. Seperti itulah serial ini. Jangan berharap banyak jika Riverdale akan memberikan kamu tontonan yang agak keluar dari film atau serial remaja Amerika kebanyakan. Padahal serial Riverdale punya potensi besar untuk out of the box, agak keluar dari unsur-unsur teenage dream Amerika. Namun hal itu tidak dimanfaatkan dan malah tetap setia menggunakan template yang lama.